Halo, kali ini kita akan membahas Matematika IPA SIMAK UI 2019 kode 326. Ya. Ini adalah topik lingkaran, belum ada dibahas di internet, ini yang pertama ya. Saya yang membahas kode 326. Soalnya disebutkan garis singgung sebuah lingkaran di titik 4,2, jadi ini titik singgungnya adalah ini. Dan pusat lingkaran berada pada garis ini. Jika lingkaran tersebut memotong sumbu X di titik ini, maka X1 tambah X2 berapa nilainya, ya. Sekarang kita akan coba gambarkan dulu, ya. Kita gambar, kita akan bahas. Pertama-tama bisa kita gambar lingkaran, atau kartesius juga nggak apa-apa sebetulnya. Kalau misalnya kita gambar dulu kartesius dulu ya. Kita gambar. Udah. Kemudian kita buat garis singgungnya. Yang ini tadi garis singgungnya di 4,2 dan di titik 4,2 dan garis singgungnya ini. Katakanlah garis singgungnya itu adalah ini. Udah? Oke. Nah, ini aja. Inilah garis singgungnya nanti. Lingkarannya bisa kita bikin, misalnya lingkarannya itu adalah ini. Oke. Kurang. Nah, biar mantap. Biar persis. Oke. Lingkarannya menyinggung ya. Dengan garis yang tadi. Garis yang ini tadi itu adalah garis, kalau kita perpanjang ini sedikit, garis yang ini tadi, 2X tambah 3Y sama dengan 14. Kita kasih namanya. Nah, kemudian ada satu garis yang disebutkan sebagai pusat lingkaran berada pada garis tersebut, garis yang kedua. Ya, garis yang kedua yang ini. Pusat lingkaran kita tadi katakanlah pusatnya sebagai titik A, B. Jadi yang ini adalah A, B. Dah. Garis Y tambah 3X sama dengan 5 harus melintasi titik pusat ini. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, katakanlah ini. Ya. Ini nanti garisnya itu adalah Y tambah 3X sama dengan 5. Koordinat titik pusat kita A, B. Karena A, B berada pada garis ini, maka kalau begitu, seandainya X-nya adalah A, maka bisa kita substitusi untuk mendapatkan B. Maka kita substitusi X-nya adalah A, kita akan peroleh nilai B dalam A. Y ditambah 3A sama dengan 5. Y sama dengan 5 min 3A. Artinya, pusat lingkaran kita itu sekarang udah bisa kita nyatakan ke dalam variabel A semua. Kita sebutlah dia menjadi 5 minus 3A. Oke, 5 minus 3A. Gini ya. Nah, artinya apa? Seandainya nanti titik pusat ini kita tarik ke titik persinggungan garis dengan lingkaran, dia nanti akan selalu tegak lurus. Ya, ini nanti akan tegak lurus. Jadi yang saya stabilo ini akan tegak lurus dengan garis singgungnya. Titik singgungnya tadi adalah 4,2. Begitu, ya. Ini akan tegak lurus. Karena dua garis yang saling tegak lurus, dikalikan gradiennya, nanti itu haruslah min 1. Gradien dari sini, nilainya adalah min 3. Min 2/3 maksud saya. Min 2/3.
Sementara garis yang kita stabilo itu, gradiennya bisa kita peroleh. Kita sebutlah gradiennya itu adalah, kita kasih aja titik ya, MPA, biar gampang. Jadi ada titik P, ada titik A. Artinya, gradien dari garis PA dikalikan min 2/3, karena dia saling tegak lurus, haruslah sama dengan min 1. Gradien garis PA, kita tahu delta Y dibagi delta X. Berarti, dari sini MPA nanti harus kita peroleh, nilainya adalah 3/2. Ya. MPA sendiri itu nilainya adalah delta Y dikurang delta X. Dikurangkan 2. Dibagi dengan delta X-nya sekarang. A kurang 4. Gitu ya. A kurang 4. Harus sama dengan 3/2. Kalau kita kali silang, atau kita amankan dulu ini, 3 dikurang 3A dibagi A kurang 4, haruslah nilainya 3/2. Ya. Kalau kita kali silang, arti 6 dikurang 9A harus sama dengan 3A min 12. Ini ke kiri, jadi 18. Ops, ini saya salah hitung, harusnya 6 ya. Nih, ini 6-nya ke kanan, jadi 9A. A-nya berarti kita peroleh nilainya 2. Kalau A-nya 2, tadi kita ingin tahu ordinat pusatnya. Ordinat pusatnya kan bisa kita substitusi ke sini tadi. Kita akan peroleh, seandainya ini kita substitusi, ordinat pusatnya nanti akan kita dapatkan. Artinya, pusatnya nanti 5 dikurangkan dengan 6 itu adalah min 1. Jadi pusat kita itu sekarang adalah 2, min 1. Lingkaran kita tidak lagi rahasia pusatnya ya. Dengan kata lain ini bisa kita tuliskan 2, min 1. Nah, bagaimana kita mengetahui titik potong terhadap sumbu X? Di sini. Katakanlah ini ada X1 dan ini adalah X2. Artinya kita harus tahu dulu persamaan lingkarannya. Kemudian kita substitusi nilai Y-nya 0 nanti, ya, memotong sumbu X. Jadi bisa kita simpulkan, udah ada titik terang, lingkaran kita, pusatnya itu adalah 2, min 1. Kita butuh jari-jarinya. Jari-jarinya itu adalah jarak pusat ke titik singgungnya. Dari P ke A, berarti itu sama dengan panjang PA. Jarak titik ke titik. Dah, jarak titik ke titik. Tinggal kita kurangkan. 4 kurang 2 kuadrat. Tambah 2 kurang min 1 kuadrat. Jadi 2 tambah 1 kuadrat. Ya, 2 kuadrat 4. Ditambah 3 kuadrat 9. 4 tambah 9, 13. Jadi kalau begitu, persamaan lingkaran kita sudah ketahuan. Pusatnya 2, min 1, jari-jarinya ini. Dengan begitu bisa kita bikin X minus A ya kurang 2 kuadrat. Y dikurang B berarti jadi plus 1 kuadrat. Sama dengan jari-jari kuadrat. R kuadrat kan gitu kan? Jadi akar 13 dikuadratkan. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin tahu titik potong terhadap sumbu X, itu hanya terjadi pada saat Y-nya 0. Berarti kita substitusi Y-nya 0. Y sama dengan 0. Harus kita substitusi. Yang ini tetap ya. X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Kalau Y-nya 0, itu kan artinya begini kan?
Begitu, ya. Ini nanti nilainya adalah 13. Jadi kalau misalnya kita satukan persamaannya, kita punya X kuadrat minus 4X, 4 tambah 1 di kanan ada 13. Jadi ini adalah min 8. Menjadi persamaan kuadrat. Kita tinggal butuh mencari X1 tambah X2, seperti yang disebutkan di soal. Ini ada nanti X1 dan ada X2. Kita nggak butuh mencari nilai X-nya, tapi kita hanya butuh X1 tambah X2. Seperti di persamaan kuadrat biasa. Jadi nilainya adalah 4. Gampang kan? Ya, lumayan lah. Jadi intinya apa soal ini? Kalau ada disebutkan pusat dan ada garis singgung, maka pertama-tama yang kamu lakukan adalah tariklah dari pusat itu ke titik singgungnya. Itu dulu, ya. Pasti dia nanti akan membentuk garis yang siku-siku dan dinyatakan sebagai jari-jari. Ini tadi jari-jari, ya. Baik, kalau ada pertanyaan, boleh kamu sampaikan ke sini ya. Ini email saya, boleh berkabar di sini. Adakah? Baik. Mau konsultasi belajar atau bagi guru sekolah, kepala sekolah yang ingin menciptakan iklim sekolah yang kompetitif dan siswanya menarik ya, menarik atau senang dalam hal belajar, bisa berkabar di sini. Oke. Saya kira itu untuk nomor 1, pastikan setelah kamu pelajari ini nih, setelah menontonnya, tulis di kertasmu. Karena kalau kita belajar matematik sebisa mungkin dicatat ya. Hasilnya nanti akan berbeda dengan orang yang hanya menonton. Oke, semoga berhasil untuk SIMAK UI mendatang. Saya kira itu. Sampai bertemu, silakan dilanjutkan ke soal yang kedua.